Kegiatan seminar pendidikan ini dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen guru dan pemangku kepentingan pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan dan pembangunan karakter bangsa, memperkuat semangat dan dedikasi guru melalui organisasi guru profesional PGRI dalam meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu, serta mendorong kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat akan pentingnya kedudukan dan peran strategis guru dalam membangun pendidikan karakter bangsa yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi serta peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itu amanat dari PP 74 Junto PP 19 2017. Artinya bahwa guru ini adalah profesi, guru ini adalah pelayan publik, jadi fungsional, melekat seperti dokter. Dan guru tadi yang saya sampaikan tadi ada PNS, P3K, non-PNS, ada pengajar dan pendidik. Maka ketika jenengan sebagai pengajar pendidik, ketika jenengan kan konteksnya kan melindungi nggih Pak nggih. Melindungi dari diri kita. Jadi ada sebuah ayat yang dulu pernah disampaikan Pak Sidik kepada kami. Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang ketika seseorang itu tidak mau merubahnya. Ngoten ya Pak Sidik. Saya hanya ngikuti aja karena selain Pak Sidik saya pun juga berguru kepada kiai besar, namanya adalah Imam Al-Yutubi sama Syekh Abdul Gogel gitu. Nah, asli itu Pak, semua orang itu mendadak kiai itu karena ya tadi itu Imam Al-Yutubi sama Syekh Abdul Gogel di pondok pesantren Laptop An Hidayah. Intermezzo Bu. Jadi ada tadi yang dipegang 9 itu adalah hak. Itu jenengan nggak boleh melanggar hak dari masyarakat. Jenengan dikomplain, jenengan diseneni, dipaidu. Memang ngoten niku, nggak penak pelayan publik. Senjata jenengan cuma 3 Bu. Jenengan imut-imut. Nanti ada senjata paling besar biasanya kelilip itu karena batu apa karena kelilip Bu? Karena debu. Debu kan. Kekuatan debu ini akan menjadi istimewa. Pertama, ini adalah ketika jenengan tahu 9 ini, nanti slide-nya ada di itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya itu 9 itu Bu, jenengan cepeng. Itu kagungannya masyarakat, kagungannya pengguna pendidikan. Mereka ketika menggunakan haknya ini, pertama harus mematuhi dan memenuhi ketentuan persyaratan standar pelayanan. Kalau tadi dalam menyampaikan harus ada tempat pelayanan, ada mekanisme, ada pengaduan, kita sebenarnya membuat jebakan Batman. Ketika mereka nggak menggunakan jenengan komplain, nggak pernah menuangkan ke situ ke formulir kami, malah kami tahu. Ya nggak Dan? Ini penting, karena kalau di dalam hukum pidana itu tidak ada kesalahan tidak ada hukuman tanpa kesalahan. And school to school istilahnya. Jarine wong pintar-pintar sana tuh. Jadi ketika tidak diatur, kita nggak pernah mampu membuat bahwa kita itu orang benar loh, kita itu orang salah loh, nggak bisa. Dan ini kita diamanatkan sebagai pelayan publik harus membentuk 6 eksponen itu secara terlembaga. Akhirnya mampu mengikat dengan kewajiban mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam standar pelayanan. Dikda Kota Blitar memiliki standar begini kalau ada pelayanan. Jenengan melaporkan ini, kami tindak lanjuti 2 kali 24 jam akan kami jawab ya Bu, Bapak. Ya begitu kita jawab mereka nggak ada. Sudah dijawab kok. Gimana? Sampan turu. Nah, Isa Endojoyo. Itu umpama saja, ini belum tereksplisit. Yang kedua adalah ikut menjaga terpeliharanya sarana prasarana dan sebagainya fasilitas pelayanan publik. Ini hubungannya juga dengan ketika mereka menggunakan hak, sebenarnya mereka mengikatkan diri kepada pemerintah. Istilahnya di dalam hukum perdata itu, istilah orang kulon itu namanya paktasan serpanda. Barang siapa yang menyepakati maka dia terikat untuk ikut berbuat hukum yang mengakibatkan akibat hukum. Sederhananya seperti teori usulan menggunakan APBD tanpa adanya mandat dari undang-undang namanya musrenbang. Membutuhkan
ada musrenbang dituangkan, pramuskel dan sebagainya. Ketika sudah naik, jenengan masyarakat tadi itu terikat ke dalam pemerintahan. Jadi kalau ada apa-apanya sebenarnya jenengan itu kita boleh, pemerintah itu, loh ini permintaannya jenengan loh, masa nggak kami penuhi? Nah, itu. Yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam mematuhi peraturan yang terkait dengan pelanggaran payung. Peraturan yang jenengan tadinya itu nantinya akan menjadi tolok ukur pencapaian SPM. Resepnya dari apa? Maka dulu itu ada kegiatan di OPD pelayanan publik itu penyusunan kepuasan masyarakat kalau nggak salah nggih. Ini hubungannya. Kita ini loh regulasi peraturan kepala dinas pendidikan. Boleh karena kewenangan delegatif. Didelegasikan sepanjang jenengan nggak keluar dari koridor kewenangan pemerintahan daerah. Kalau tupoksi itu melekat ke pribadinya pejabat. Tapi kalau urusan ini organisasi. Terakhir tadi itu 3 Bu. Jadi bukan endojoyo, ngajari endojoyo mboten. Ngelesnya tapi enak gitu loh. Ya diisi dulu, kalau komplain formulirnya ada kok. Masa ya enggak diisi. Itu bukti, penting sekali. Karena 1 lembar ini yang menyelamatkan. Kita guru, kemudian masyarakat, pemerintah dan organisasi profesi itu bisa melaksanakan pendidikan ya, khususnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru itu tidak terganggu oleh kasus-kasus yang terjadi terkait dengan Bapak Ibu guru, dan mereka juga bisa mendukung dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu guru. Jadi apabila ada kasus hukum, itu masyarakat dan organisasi profesi itu bisa membantu Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan kasus-kasus yang menimpa pada Bapak Ibu guru. Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, serta satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Diharapkan dengan adanya kegiatan seminar ini bisa memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas, sehingga guru akan semakin terpacu untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan. Yang kedua, tetap hubungannya dengan anak. Mohon maaf dan batin, harus kami sebutkan. Ada salah satu guru kami yang meninggal dunia. Tentunya jam pembelajarannya juga dibagi kepada mapel yang sama. Ketika itu melewati jumlah jam maksimal, maka tidak mungkin dilaksanakan karena dalam 1 minggu sudah diatur yang 40. Nah, sementara mengangkat guru tidak boleh. Siapakah yang harus kami korbankan? Kalau misalnya diberi kekuatan yang tidak tahu asalnya dari mana, guru boleh mengangkat, kepala sekolah boleh mengangkat sebatas dibiayai oleh bos, dan kepala sekolah tidak dimarahi. Kami lakukan. Saya pikir tidak salah Pak Mur ketika panjenengan benar-benar melakukan tindakan itu dan bisa menunjukkan gitu ya, dengan bukti-bukti. Saya pikir foto juga bisa ya untuk bisa membuktikan itu gitu ya. Dan misalnya ya anaknya ini berhalangan dengan surat keterangan dan sebagainya, saya pikir ini bisa dilakukan. Nah, yang kalau seperti ini sangat teknis, mungkin bisa dibicarakan dengan Tendik atau dengan teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan supaya mendapatkan solusi. Tidak sederhana memang ketika tuntutan dari masyarakat dan tuntutan dari pemerintah, Kemendikbud ini sangat tinggi. Tuntutannya adalah SPM, standar pelayanan minimal. Yang 1 kelas itu harus ada gurunya. Sementara bosnya itu dibatasi maksimal 15% ya sekarang ya. 15%. Terus kemudian yang lain ini semakin turun jumlah gurunya. Sementara lebih dari 40, pikir saya dulu itu ya mulang itu penak itu, nggak kesel gitu ya. Ternyata luar biasa capeknya mengajar itu gitu ya. Karena tidak hanya menyampaikan satu, motivasi anak.
gitu ya, menjadi inspirasi anak kita. Bagi saya perlu ada perlindungan yang jelas bagi guru dalam mendidik putra-putrinya inginnya jadi apa. Jadi maksud saya ketika kita sebagai guru itu ada koridor-koridor yang istilahnya kita bisa tegas. Ini dalam posisi mendidik. Seperti ada semacam kita dengan wali murid itu ada surat perjanjian kalau di dalam proses pembelajaran, misalnya dalam mendisiplinkan murid. Saya itu menegur misalnya dengan memukul sedikit itu saja dipermasalahkan apa tidak. Jadi perlindungan yang jelas. Kita tidak mungkin seorang guru istilahnya berbuat sampai sekasar. Kalau murid itu ditegur saja terus lapor orang tua tidak terima, kita sebagai guru mau apa? Sehingga kita tuh seperti dikekang mendisiplinkan murid, tidak berani berbuat sedikit keras sedikit aja tidak berani. Keras dalam artian bahwa kita lingkupnya mendidik, bukan keras dalam artian fisik. Seminar tadi sebenarnya temanya sangat menarik, artinya kami punya harapan bahwa guru-guru nanti akan nyaman dan melaksanakan tugas, ada perlindungan. Tetapi dari pemaparan semua narasumber itu ternyata guru masih ditempatkan pada pihak yang lemah begitu. Oleh karena itu saya mohon paling tidak penjelasan batasan-batasan apa yang mestinya Bapak Ibu guru itu tidak boleh lakukan, karena terus terang saja Bapak Ibu guru ini sangat rentan terhadap hal-hal yang dianggap melanggar itu tadi. Tentang bagaimana kok posisinya guru itu kalau boleh dikatakan rentan dan patut untuk diberi perlindungan. Penanya ketiga tadi adalah terkait dengan sudah ada niatan baik tapi hasilnya buruk. Nggih, ngaten nggih, kalau tidak salah. Jadi niatannya baik dan ini disepakati sebagai sebuah kebaikan, berakhir keburukan. Jenengan menyampaikan hal baik untuk murid, ini nanti diberi selambu. Itu baik, tetapi nggak ada petunjuk minimal, maksimal nggak ada regulasi. Jenengan nggak ada sendenan. Dalam dulu di Bapeda, setelah itu pindah di Bappemas, ketika mau pindah ke Panwas, yang akhirnya saya disidik Polda tadi itu Bu, saya dapat satu kalimat dari guru saya, juga dari Pak Sidik juga nih, bahwa ojo waton ngomong nganggo waton, lek mlaku nggawa payung her, sendenono kayu jati gondelono yot. Itu kunci. Jadi ada dasar hukum, ada kebijakan yang bersifat political will, dan ada akar kekuatannya di situ. Maka kita kembalikan lagi ke rumahnya. Pemerintahan itu bagaimanapun juga bersifat regulatif. Harus ada aturan main yang kita buat. Hidup itu permainan, maka mainkan. Pasti ada aturan main. Jangan main-main, nanti dipermainkan. Ya tadi kan semuanya normatif itu. Normatif, padahal kami tadi kan tanya batasan-batasan apa yang mestinya guru itu tidak boleh melakukan, karena guru sangat rentan untuk melaksanakan tugas yang langsung berhubungan dengan siswa. Kadang-kadang bagi guru itu hal biasa, tapi kadang-kadang orang tua kadang-kadang itu salah menerimanya. Itu contoh. Ya tentu saja dengan adanya perwali ini betul-betul guru itu terlindungi begitu dalam melaksanakan tugas terutama, sehingga betul-betul nyaman bisa membimbing anak-anak dengan sebaik-baiknya tanpa ada keraguan-raguan. Ya, harapannya dengan adanya seminar ini bisa memberikan kepastian hukum dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas agar hal-hal yang berdampak pada permasalahan hukum bisa teratasi dengan kenyamanan guru dalam melaksanakan tugas. Harapannya adalah mutu pendidikan di Kota Blitar ini bisa berjalan dengan baik. Demikian tadi pemirsa rangkaian kegiatan Seminar Pendidikan Menyongsong Hari Guru Nasional tahun 2019. Semoga dengan terwujudnya guru yang profesional dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu menuju SDM Indonesia unggul juga diimbangi dengan kesejahteraan para guru di Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nita Fitria pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam CTV.